Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Ya, anak-anakku kelas 9, bertemu lagi dengan Pak Aan ya. Pak Aan yang ganteng sendiri ya. Pak Aan, berarti kalau ada Pak Aan ada PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, anak-anakku kelas 9, karena kita telah menyelesaikan bab sebelumnya, beranjaklah kita ke bab yang ketiga. Apa bab ketiga ini? Bab ketiga ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, sekarang persiapkan terlebih dahulu buku paketnya atau masuk ke Google Classroom dulu. Di situ sudah Bapak siapkan buku paket berbentuk PDF. Jika tidak punya buku paket di rumahnya, ya, silakan dibuka terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Baik, dibuka bab 3. Sudah ya? Ya, sudah. Kalau begitu, kita akan pelajari bab 3. Yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan. Yuk kita belajar bersama-sama. Sekarang sudah ada yang pernah mendengar kedaulatan? Atau sudah pernah membaca kedaulatan itu seperti apa? Kedaulatan itu apa ya? Kedaulatan itu bagaimana ya? Atau kedaulatan itu untuk siapa ya? Sudah ada yang pernah tahu atau mendengar? Sekarang Bapak jelaskan terlebih dahulu. Ya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi sebuah negara yang berlaku untuk yang berada di wilayah negara tersebut. Jadi kekuasaan tertinggi tersebut berlaku bagi masyarakat yang berada di negara tersebut. Itu adalah kedaulatan. Intinya adalah kekuasaan tertinggi. Nah, menurut Jean Bodon, sifat kedaulatan itu ada 4. Nah, kedaulatan yang pertama sifat kedaulatan yang pertama adalah asli. Ya, asli artinya kedaulatan itu berasal dari situ asli tanpa ada campur tangan kedaulatan dari luar. Yang kedua, permanen. Ya, sifat yang kedua adalah permanen. Permanen artinya kedaulatan tetap ada sampai negara itu berdiri. Sampai kapanpun negara itu berdiri, berarti kedaulatan itu masih ada. Itu sifat yang kedua, permanen. Sifat yang ketiga adalah tunggal. Nah, kedaulatan yang berlaku di situ tidak ada kedaulatan lain kecuali kedaulatan yang ada di wilayah tersebut. Tunggal, ya, tidak ada kekuasaan tertinggi lain. Nah, yang keempat atau terakhir, sifat terakhir adalah tidak terbatas. Kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Artinya jika sudah ada kedaulatan di situ, tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. 4 ya. Apa tadi? Ya, asli, tunggal, permanen, dan tidak terbatas. Itu hakikat kedaulatan. Nah, sekarang yang berikutnya Bapak jelaskan teori kedaulatan yang ada di dunia ini. Ya. Teori kedaulatan yang pernah ada di dunia ini terdapat 5 teori. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Teori kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Nah,
pada zaman lampau sekali, raja-raja kuno, ya, terutama di Mesir, di Jepang, Kekaisaran Jepang, di Kekaisaran Tiongkok, itu menganggap dia adalah Tuhan. Raja-rajanya itu menganggap dia itu adalah Tuhan. Mereka beranggapan bahwasanya sayalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara saya. Dia menganggap dirinya Tuhan dan dia menganggap kekuasaan tertinggi berada di tangan dia. Itu adalah teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Ini adalah turunan dari teori kedaulatan Tuhan. Kalau tadi menganggap dirinya adalah Tuhan, kemudian era zaman berikutnya adalah dia menganggap dirinya raja, ya, sudah raja, tapi kekuasaan tertingginya berada di dia. Contohnya adalah pada abad ke-14 lampau, ya, tahun 1400-an di negara Prancis, seorang bernama Raja Louis, ya, Louis 14 itu mungkin, ya. Dia menganggap bahwasanya dirinya adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara tersebut. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara, ya, bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di tangan negara. Termasuk Jean Bodin tadi adalah pencetus teori tersebut. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Hukum menjadi kekuasaan tertinggi di sebuah negara tersebut. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat ini berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, disinilah poin di negara kita. Negara kita dan negara-negara berkembang di dunia saat ini, ya, itu lebih cenderung menerapkan kedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ada pertanyaan? Iya, Pak, bagaimana kalau negara kita, bukannya negara kita dipimpin oleh seorang presiden? Nah, artinya bukan berarti kedaulatan rakyat di negara kita itu kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Bukan seperti itu. Sistem dan mekanismenya diatur bagaimana teori kedaulatan rakyat itu ada di Indonesia, berkembang di Indonesia. Artinya presiden melalui mekanisme apa? Pemilihan umum dipilih oleh, nah, betul, dipilih oleh rakyat. Nah, oleh karenanya itu melalui mekanisme pemilihan umum presiden dipilih oleh rakyat. Berarti rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, itu contoh dari teori kedaulatan rakyat. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham ya hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan? Nah, kalau sudah paham, mari kita bersama-sama buka halaman 59. Buku paketnya dibuka atau PDF-nya digeser-geser HP-nya, sudah ya? Nah, sudah, halaman 59 ketemu. Nah, di situ ada tabel. Kalian disuruh melengkapi uraian-uraian tersebut, ya. Ada pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, teori kedaulatan. Nah, silakan dilengkapi, diuraikan. Nah, di situ sudah paham, ya. Nah, ada pertanyaan, kapan dikumpulkan? Nah, dikumpulkannya boleh setelah selesai pelajaran ini langsung dikumpulkan, boleh. Nah, atau batas waktunya sampai pertemuan berikutnya. Paham? Iya, paham. Tentunya Bapak sudah mendengar suara kalian bahwasanya, Pak, cepat Pak, mengerjakan Pak. Oke, Bapak beri waktu kalian untuk mengerjakan. Baik, Bapak kira cukup sekian. Nah, pertemuan kali ini. Jika kurang jelas atau bagaimana atau ingin bertanya, silahkan chat Bapak.
chat Bapak melalui grup WA kita, atau via jalur pribadi WA kita, atau melalui forum diskusi di Google Classroom kelas PPKN kelas 9. Ya, sudah. Nah, akhir kata, semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.